Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian tafsir kita dalam surat yang baru, ya, surat Al-Mumtahanah. Namun ada satu poin yang belum kita bahas dalam surat Al-Hasyr bagian akhir, yaitu tentang Asmaul Husna. Di situ Allah SWT banyak menyebut nama-namanya, ya, yang merupakan Asmaul Husna. Asmaul Husna itu sebenarnya nama Allah itu banyak, tidak terhitung, ya. La ya'lamuhu illallah atau la ya'lamuha illallah, berdasarkan hadis Nabi SAW di dalam sebuah doa yang kita dianjurkan sekali membaca doa ini. Doa yang sangat luar biasa. Kalau kita baca doa ini, maka kesedihan dan kegundahan itu akan hilang. Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indaka an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa jal'a huzni wa dhahaba hammi wa ghammi. Itu kurang lebih artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu dengan seluruh namamu. Nah, ini kita dianjurkan untuk meminta berdoa kepada Allah dengan menyebut Asmaul Husna. Aku memohon kepadamu, ya Allah, dengan seluruh namamu. Bikulli ismin huwa laka. Alladzi sammaita bihi nafsak, yang telah engkau sebutkan. Au anzaltahu fi kitabik, yang telah engkau sebutkan, turunkan dalam kitabnya, baik seluruh kitab. Au allamtahu ahadan min khalqika, atau engkau yang telah ajarkan kepada hambamu, rasul-rasulmu. Au ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama yang masih kau simpan dalam rahasia ilmumu. Jadi nama Allah itu tidak terhitung dan wallahu a'lam, kita tidak diberitahu semuanya. Sammaita bihi nafsak, ada yang diceritakan ke kita Asmaul Husna ini. Au anzaltahu fi kitabik, atau yang diturunkan sekaligus dengan kitabnya, atau yang diajarkan kepada hamba-hambanya dan para rasul. Ada yang hanya Allah ketahui sendiri, tidak diberitahu pada yang lain. Berarti ini dalil yang namanya Asmaullah itu tidak terbatas dan tidak semua diketahui oleh manusia. Namun yang diajarkan kepada kita itu jumlahnya ada 99, berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, inna lillahi tis'atun wa tis'ina rahmatan, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Ditegaskan lagi, mi'atun illa wahida, 100 kurang 1. Jadi sudah disebut 99, ditegaskan lagi 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah, barang siapa yang menghafalkannya masuk surga. Nah, jadi sesekali mah kita seumur hidup, Pak, membaca Asmaul Husna itu secara lengkap dengan hafalan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, dan seterusnya. Boleh lagu seperti itu, boleh juga tanpa lagu. Allahu ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Aziz, ya Jabbar, Mutakabbir, boleh. Sekali seumur hidup mah perlu dibaca dengan hafalan, karena ada hadisnya, man ahsaha dakhalal jannah, barang siapa yang menghafalkannya 99 itu, dia akan masuk surga. Nah, makanya ya menghafal, karena judulnya man ahsaha. Ahsaha itu hafizoha, menghafalnya. Berarti membacanya dengan hafalan.
sekali seumur hidup mah perlu itu mengamalkan hadis itu. Kalau yang 20 nama itu Itu mah sifat 20. Masuk Asmaul Husna enggak? Di sebagian diantaranya masuk. Sebagian. Tapi itu adalah sifat 20 yang ada di dalam konsep akidah Asy'ariyah. Maturidiyah Asy'ariyah itu sifat 20. Tapi dalam konsep akidah yang lain itu berbeda dengan yang itu. Kita terlepas dari perbedaan pemahaman di dalam memahami asma dan sifat, namun untuk Asmaul Husna ini disepakati karena ada hadisnya. Barang siapa yang menghafal Asmaul Husna 99 ini, maka dia akan masuk surga. Itu teks hadisnya demikian. Meskipun para ulama mensyarah hadis itu, tidak hanya menghafal katanya, tetapi dia memahaminya dan juga mengamalkannya di dalam keseharian. Asmaul Husna itu diantara cara mengamalkannya adalah dengan menggunakannya di dalam doa. Menggunakannya di dalam doa. Jadi sebelum kita berdoa, sebutkanlah beberapa Asmaul Husna yang sesuai dengan permohonan kita. Kalau kita mintanya rizki, ya sebutkan Asmaul Husna yang rizki. Ya Fattah, ya Razak, ya Manan, ya Wahab. Kalau mintanya ilmu, ya Alim. Kemudian kalau mintanya kekuatan, ya Muqtadir, ya Qawi, ya Aziz, ya Jabbar. Itu. Kenapa demikian? Itu berdasarkan perintah Allah secara langsung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam sebuah ayat, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki asmaul husna, pakailah itu untuk berdoa. Allah memiliki asmaul husna, pakailah itu untuk berdoa. Jadi doa itu jangan tanpa adab. Jadi kalau kita berdoa, gunakan adabnya. Di antara adabnya itu adalah menggunakan asmaul husna terlebih dahulu. Terlebih dahulu baca asmaul husna, ya Hayyu ya Qayyum, ya Rahman ya Rahim. Baru setelah itu sholawat. Nah, setelah sholawat baru ke inti doanya apa? Setelah itu tutup lagi dengan sholawat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Itu adab kita berdoa, dan tartib doa itu begitu. Diawali dengan asmaul husna berdasarkan perintah Allah, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Terutama asmaul husna yang ismul a'zam. Nabi bersabda, Allah itu punya ismul a'zam. Kalau digunakan dalam berdoa itu pasti diijabah. Ya, namun tidak semua orang diberitahu tentang Ismul A'zam. Zaman dulu ada seorang ulama namanya Bal'am bin Ba'ura, kalangan Bani Israel. Itu diantara karomahnya beliau itu adalah dia itu diberitahu Ismul A'zam, maka seluruh doanya itu dikabulkan. Tidak ada doa dia itu tidak dikabulkan. Apapun yang dia minta dikabulkan. Bahkan sebuah riwayat ada yang menyebutkan dia itu pernah diminta oleh istrinya, tolong baguskan wajah dan badan saya. Lalu dibacakan, dan ternyata istrinya jadi bidadari. Cantik luar biasa, jelita. Namun menjadi fitnah bagi banyak orang, akhirnya dikembalikan lagi kepada bentuk semula, dimintakan lagi. Anaknya nggak terima. Pah, mamah gening satos gulis lalu segala rupa gening jadi gitu. Akhirnya saya minta dibalikin lagi mamah lah kepada semula. Akhirnya dibalikin lagi. Nah, itu Bal'am bin Ba'ura itu sangat diijabah doanya dan memiliki banyak karomah. Saking tingginya karomah beliau itu dapat melihat menembus arasnya Allah Subhanahu wa taala. Bisa melihat ke sana. Namun lagi-lagi fitnah godaan dunia menggodanya. Bal'am menerima upeti ataupun menerima tanda petik ya pemberian dari kerajaan. Setelah dia mendapat pemberian dari raja tersebut, dia mulai berubah tuh hidupnya. Dan pada akhirnya dia tergelincir, diabadikan oleh Al-Qur'an di dalam surat Al-A'raf ayat 135 kalau nggak salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Watlu alaihim naba alladzi atainahu ayatina fansalakha
fa'atba'ahu syaiton fakana minal ghawin. Wahai Muhammad, ceritakanlah kepada umatmu tentang seseorang yang bernama Bal'am bin Ba'urah tadi. Adalah sosok alim, ulama yang besar, yang karismatik, yang penuh dengan karomah dan kemuliaan, penuh dengan kesaktian dan lain sebagainya dari Allah Ta'ala. Diberikan ilmu tentang Ismul Azam, diberikan kepadanya ijabah dalam setiap doanya, tetapi dia tergoda oleh dunia. Fa'atba'ahu syaiton, lalu mengikuti langkah-langkah syaitan. Fakana minal ghawin, maka dia pun akhirnya tergelincir pada kesesatan. Itu adalah kisah Bal'am bin Ba'urah. Nabi Muhammad disuruh menceritakan itu pada umatnya agar jadi pelajaran pastinya, bahwa sealim-alimnya orang, sekaromah-karomahnya orang, sewali-walinya orang, hati-hati dengan godaan dunia. Kemudian lain wali, lain ahlul karomah, lain orang yang diberikan rahasia Ismul Azam. Mudah-mudahan orang kan bukan seperti itu. Godaan dunianya pasti lebih mudah lagi daripada dia gitu. Kalau dia saja bisa tergoda, yang ulama, yang ahlul karomah, apalagi kita yang biasa-biasa. Ya, anu salatna ya cekapan rawatib bae lah sunahna. Anu tahajudnya sacekap-cekapna, anu tarawehna saaya-aya. Nah, kade godaan dunia lebih dahsyat. Jangankan kita, Bal'am saja tergelincir. Poin kita yang disampaikan adalah bahwa Bal'am ini diberi ilham oleh Allah Ta'ala mengetahui Ismul Azam. Nah, Ismul Azam itu sering dia gunakan untuk berdoa, makanya Allah ijabah Bal'am ini. Di dalam beberapa riwayat hadis, Ismul Azam itu sekurang-kurangnya ada tiga. Ini perlu diingat baik-baik. Dalam satu riwayat ada seorang berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, orang ini telah berdoa dengan Ism Azamnya Allah, pasti diijabah. Itu yang pertama, berarti al-ahad as-samad, itu Ismul Azam. Dari 99 Asmaul Husna, dari 99 isim nama, ada 3 isim azam. Dan dalam riwayat tadi Ismul Azam itu adalah Al-Ahad As-Somad. Yang kedua, Ismul Azam itu ada yang menyebutkan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Karena Nabi Musa kalau berdoa selalu menggunakan itu dan diijabah seluruh doa-doanya. Dan keterangan ketiga, Isim Azam itu adalah Al-Hayyu Al-Qayyum, seperti terdapat dalam surat ayat Kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, itu Isim Azam. Ada yang menyebut Ahad As-Somad dalam satu riwayat, ada yang menyebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim, ada yang menyebutkan keterangan itu adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Nah, orang mah daripada mulah milih tilu eta geus bae kabeh-kabehna pake Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Rahman Ya Rahim, Ya Ahadu Ya Somad. Nah, diborong sadayana. Itu adalah Isim Azam. Idza du'iya biha ujiba. Kalau digunakan dalam berdoa, ujiba, pasti diijabah. Pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang Asmaul Husna. Jadi jumlahnya 99 yang diajarkan pada kita, tapi hakikatnya hanya Allah yang tahu. Yang kedua, Asmaul Husna itu fungsinya adalah untuk pembukaan doa. Yang ketiga adalah dalam Asmaul Husna terdapat Isim Azam yang kalau dipakai untuk berdoa itu akan qaminun, akan benar-benar diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah 3 lafaz, Ahadus Samad, Hayyun Qayyum, dan Rahman Ar-Rahim. Lalu yang keempat, mungkin sebagai tambahan, bahwa Asmaul Husna itu adalah alat kita bertawasul dan berwasilah di dalam doa kita. Ya, dulu pernah kita pelajari dalam Riyadhus Shalihin bahwa tawasul itu yang masyru', yang disyariatkan, yang disepakati kebolehannya, tawasul itu hanya boleh dengan 4 hal. Yang pertama adalah tawasul dengan Asmaul Husna karena ada dalil ayatnya.
Yang kedua adalah tawasul dengan sholawat, karena ada dalilnya. Kullu du'ain, setiap doa la yusalla alayya, tidak dibacakan salawat kepadaku, fahuwa mardud, maka dia tertolak. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah amal soleh, berdasarkan hadis 3 orang yang tersesat di dalam gua, masing-masing menyebut amal solehnya. Allah bukakan gua itu yang terperangkap oleh batu besar itu. Yang ketiga adalah tawasul dengan doa orang soleh yang masih hidup, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Umar bin Khattab kepada Rasulullah dan juga kepada paman beliau Abbas bin Abdul Muttalib. Dalam ungkapannya, wahai paman Abbas, paman Rasulullah, dulu kami biasa bertawasul dengan Rasulullah ketika beliau masih hidup, minta doa beliau. Namun sekarang beliau telah meninggal, maka kami datang kepada engkau, pamannya Rasulullah SAW, agar diturunkan hujan. Maka tolong doakanlah kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Dan tawasul mereka dengan doa orang soleh tersebut, baik dengan Rasulullah dan juga dengan paman beliau, diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu 4 tawasul yang secara sepakat dibolehkan di dalam di dalam konsep akidah dan tauhid kita, dengan Asmaul Husna, dengan sholawat, dengan doa orang soleh, dan dengan amal dengan orang masih hidup, dan dengan amal soleh yang kita miliki. Jadi misalkan kita berdoa pada Allah, ya Allah, andaikan ini amal soleh engkau terima, sembuhkanlah sakit saya. Itu. Ataupun teman kita sakit, ya Allah, andaikan ini amal soleh yang engkau terima, sembuhkanlah saudara saya ini, teman saya ini, sembuhkan. Itu namanya minta kepada Allah dengan menggadaikan atau menyebutkan amal soleh kita, dan itu tidak mengurangi pahala amal soleh kita, hanya sebagai menyebut saja. Ya, seperti 3 orang yang terperangkap dalam gua, ya Allah, dulu saya pernah nolong orang tua gini, ya Allah, saya pernah hampir berzina tapi tidak jadi, ya Allah, saya hampir begini dan tidak jadi, dan seterusnya. Akhirnya Allah selamatkan mereka dari himpitan batu yang menutup gua tersebut. Jadi itu Asmaul Husna dari aspek tawasul. Adapun selain itu maka diperselisihkan, dan saran terbaiknya adalah sebaiknya tidak. Lebih baik kita bertawasul hanya dengan yang disepakati masyru'iyahnya atau kebolehannya, begitu ya. Itu penjelasan terakhir dari surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah. Di bagian akhir itu terdapat beberapa Asmaul Husna. Nah, naon ki Ismul Azam tiki? Hiji Ismul Azam, hiji Hayyun Qayyum, anu kadua Al-Ahad As-Samad, anu katilu Ar-Rahman Ar-Rahim. Supaya kita kena semua, kita baca semuanya gitu. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Rahman Ya Rahim, Ya Ahad Ya Samad. Gampang sekali. Ar-Rahman Ar-Rahim kan kita biasa menghafal tuh, biasa tahu kan. Yang kedua Ahad Ya Samad itu biasa, Qul Huwallahu Ahad Allahu Samad biasa. Yang ketiga Hayyun Qayyum ada dalam surah ayat kursi. Mudah sekali. Hayyun Qayyum, Rahman Rahim, Ahad As-Samad, dibaca semuanya. Itu Ismul Azamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak hafal juga dicatat lah, nanti dicatat Ya Rahman Ya Rahim, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Ahad Ya Samad, dicatat supaya tidak lupa. Geblegon dina, bukan dina tarang, dina apa? Dina tembok besar. Ismul Azam, nama Allah yang paling agung. Dari 99 itu ada Ismul Azam, tulis 1 Al-Hayyul Qayyum, 2 Ar-Rahman Ar-Rahim, 3 Al-Ahad As-Samad. Nanti pas doanya ditambah ya, pas doa tambah ya, Ya Rahman Ya Rahim, Ya Hayyun Ya Qayyum, Ya Ahad Ya Samad, gitu. Gampang insyaallah. Ismul Azam. Nah, surat baru sekarang, surat Al-Mumtahanah.
Ada juga yang membacanya surat Al-Mumtahinah. Ya, nama surat ini ada dua, ada Al-Mumtahanah dengan fathah, ada Al-Mumtahinah dengan kasrah. Kenapa disebut Al-Mumtahanah? Karena mumtahan itu dari kata imtahan. Imtahana yamtahinu imtihanun, dan isim maf'ulnya untuk muannas mumtahanah, wanita yang diuji atau ujian bagi seorang wanita. Kenapa? Karena asbabun nuzul surat ini adalah ada kelompok kaum muhajirat ya, datang kepada Rasulullah SAW menyatakan keislaman. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum mu'minat famtahinuhunna. Idza ja'akum mu'minat muhajirat famtahin. Wahai Muhammad, jika datang kepada kalian para wanita yang berhijrah ke sini, maka ujilah mereka. Nah, gitu. Pastikan keimanan mereka, dan itu asbabun nuzul turunnya surat Al-Mumtahanah. Maka disebut surat ujian wanita karena memang sekelompok wanita datang kepada Rasulullah SAW untuk dibaiat. Baiatnya atas apa? Baiat untuk tidak berbuat kemusyrikan, tidak mencuri, tidak berzina, tidak menuduh orang atas kehormatannya, dan tidak berkata dusta. Maka Rasul pun menerima baiat mereka. Jadi baiat itu ada dua, ada baiat akhlak, ada baiat perjuangan. Dalam sejarah Islam baiat itu dua, baiat akhlak, baiat perjuangan. Dengan para sahabat yang pria sekalipun itu ada dua baiat. Baiat pertama itu namanya baiat Aqabah pertama, itu baiat akhlak, tidak melakukan kemusyrikan, tidak mencuri, tidak berzina, dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Itu baiat pertama, baiat akhlak. Nah, setelah akhlaknya dibaiat, baru setelah itu baiat Aqabah kedua, baiat perjuangan, bahwa kami bersumpah mati kepada engkau ya Rasulullah untuk menjaga dan melindungi engkau seperti kami menjaga anak istri kami. Itu baiat Aqabah kedua gitu. Baiat perjuangan, bahwa nyawa kami sudah kami serahkan kepada engkau ya Rasulullah untuk perjuangan. Kami wakafkan diri kami, jiwa raga kami untuk perjuangan engkau ya Rasulullah. Kami akan bela engkau seperti kami membela keluarga kami. Nah, itu baiat Aqabah kedua gitu. Zaman sekarang yang paling urgen itu yang pertama, baiat akhlak. Baiat akhlak. Jadi kita berjanji kepada diri kita sendiri untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk. Itu hikmah dari baiat akhlak. Ya, saya bersumpah akan meninggalkan tadi musyrik, akan meninggalkan zina, akan meninggalkan mencuri, akan meninggalkan menuduh orang tanpa bukti, akan meninggalkan perkataan dusta. Nah, itu baiat akhlak dulu. Baru kita layak nanti setelahnya itu adalah untuk berjanji berjuang. Nah, begitu urutannya ya. Kayak orang ayun sekarang kan modal semangat beragama, akhlak itu diberesan. Kan bermasalah juga. Beragamanya berapi-api ya. Cara beragamanya bukan agamanya sebenarnya biasa-biasa saja, lurus, lempeng, samhah, baik, santun. Tetapi cara beragamanya kadang orang yang ada yang offset, ada yang berlebihan, ada juga yang ekstrim, ada juga yang tasahul, artinya meremeh-remehkan dan mengabaikan. Ya, itu juga tidak benar. Itu asbabul nuzul ayat atau surat Al-Mumtahinah berkenaan dengan seorang wanita yang minta dibaiat kepada Rasulullah untuk baiat akhlak. Beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari surat Al-Mumtahanah adalah poin besarnya Al-Mumtahanah ini tentang ahamiyatul wala wal bara' fil Islam. Pentingnya berwala dan berbaro'. Wala itu setia dan bara' itu lawannya gitu. Wala itu kesetiaan, baro itu lawan dari kesetiaan. Apa jadinya? Pengingkaran atau apa? Wala itu loyal. Nah, kalau baro itu anti loyal gitulah. Ya. Wala itu loyalitas, baro itu anti loyalitas. Di dalam Islam, al-wala wal baro itu termasuk bab yang paling penting. Kepada siapa kita harus berwala dan kepada siapa atau dari siapa kita harus baro. Makanya banyak sekali buku ditulis al-wala wal baro.
Ini yang paling ditakuti oleh musuh kita. Konsep al-wala wal bara dalam Islam ini adalah konsep yang paling ditakuti oleh musuh-musuh kita. Dalam agama kita diatur kepada siapa kita harus loyal, wala, dan dari siapa kita harus bara, melepaskan diri atau tidak loyal, anti loyal ya dari mereka. Nah, itu tema besarnya. Surat Al-Mumtahanah itu berkenaan dengan loyalitas kita kepada iman dan kepada tauhid, dan barok kita dari kemusyrikan dan para pelaku kemusyrikan. Itu ya. Tema besar Al-Mumtahanah itu poinnya. Wala kepada tauhid dan para pengikutnya, serta barok dari kemusyrikan dan para pelakunya. Mungkin menjauhi, mungkin anti loyalitas, mungkin mengingkari atau lain sebagainya. Pokoknya dalam Islam itu adalah sebuah prinsip, kita itu harus punya yang namanya wala dan bara, loyal dan anti loyal. Harus punya itu. Pada siapa kita loyal, wala, dan pada siapa kita bara. Wala itu sendiri dari kata satu akar kata dengan kewalian, artinya mendukung, mencintai, kemudian memperjuangkan, kemudian ikut di dalamnya, itu wala. Kesetiaan, selalu bersama, itu namanya wala. Makanya Allahu waliyul ladzina amanu, itu karena Allah itu adalah walinya orang-orang beriman, senantiasa bersama orang-orang beriman. Adapun setan adalah wali untuk orang-orang yang bukan beriman ya. Itu namanya aulia syaitan dan aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Aulia Allah ta'ala adalah orang-orang yang punya wala, punya walayah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-wala wal bara, loyalitas dan anti loyalitas, itu tema besarnya. Adapun pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari surat Al-Mumtahanah ini ada beberapa, kita sampaikan diantaranya. An-nahyu an muwalatil musyrikin ma'a dzikri asbabi dzalik. Kita harus punya prinsip dan kita punya konsep untuk tidak memberikan loyalitas kita kepada orang musyrik dan pengikut kemusyrikan. Nah, kita jelaskan dulu. Yang namanya orang kafir dalam kurung non-Islam biar lebih halus, itu ada dua kelompok besar. Ada orang kafir yang muharibin, memusuhi kita. Ada orang kafir yang musalimin, yang berlaku baik kepada kita. Di dalam surat Al-Mumtahanah kita diajarkan, bagi orang-orang kafir yang memusuhi, maka kita tidak boleh sedikit memberikan loyalitas kepada mereka. Namun bagi orang kafir yang baik, kita berbuat baik juga kepada mereka. Karena berbuat baik kepada orang kafir yang baik dengan kita, kita termasuk melakukan albirru wal qist, melakukan sebuah perbuatan baik dan dihitung dengan sebuah sikap yang proporsional, yang baik gitu. Coba dibaca surat Al-Mumtahanahnya nanti di rumah, ada di situ di lembar kedua dijelaskan itu bahwa Allah tidak melarang kita berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang musyrik, orang kafir yang baik sama kita. Yang Allah larang dari kita untuk loyal itu kepada orang kafir atau orang musyrik yang berbuat jahat kepada kita. Contoh di situ disebutkan berbuat jahatnya, mengusir Rasul dari Mekah, menyiksa para sahabat, menyita harta orang-orang Islam, kemudian mengancam orang-orang yang bertauhid. Nah, itu adalah orang musyrik, orang kafir yang berbuat jahat. Kita tidak boleh berbuat baik dengan mereka, tidak boleh berwala, tidak boleh bersama mereka, apalagi mencintai mereka. Adapun orang kafir yang baik, yang tidak mengusir Rasulnya, tidak menyiksa sahabat-sahabatnya, tidak juga merampas hartanya, tidak juga mengancam keluarganya, maka mereka diperlakukan baik. Ya, jadi kalau bahasa anak sekarang mah, Islam mah sistemnya dabo ribo, damai boleh, ribut boleh. Ya, dabo ribo. Ribut hayu, damai hayu, itu Islam. Jadi diajak perang ya kita lawan, kalau diajak damai, oh kita lebih sambut lagi dengan lebih dari mereka.
Nah, yang kedua, namudaj, model, misali, ideal untuk sikap baro, berlepas diri dari orang musyrik adalah sebagaimana yang ditunjukkan kisahnya oleh Ibrahim alaihissalam terhadap bapak dan kaumnya. Itu kalau kita belajar baro, melepaskan diri atau berlepas diri dari kemusyrikan, contohlah Nabi Ibrahim. Beliau adalah sosok yang benar-benar melepaskan diri dari kemusyrikan, bahkan itu bapaknya. Allah perintahkan kita untuk tidak wala atau baro kepada orang musyrik meskipun itu keluarga kita, dengan tetap berbuat baik, karena Azar bapaknya Ibrahim baik kepada anaknya Ibrahim, maka Ibrahim pun baik kepada bapaknya gitu. Hanya saja meskipun baik, tapi kan bapaknya musyrik dan penganjur kemusyrikan. Dia yang buat berhala dijual ke orang-orang, dia buat berhala disimpan di kerajaan, kemudian disembah-sembah. Nah, itu yang Ibrahim berlepas diri tuh yang seperti itu. Azar ya. Dan ini berat sebenarnya. Anaknya ahli tauhid, bahkan bapaknya tauhid itu Ibrahim. Bapaknya muwahhidin, abul muwahhidin, bapaknya orang-orang bertauhid, bapaknya orang-orang beriman kan Nabi Ibrahim. Bahkan Rasul kita pun minta didoakan agar seperti Ibrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nabi kita pun ingin diserupakan, disamakan seperti Ibrahim dalam sholawat dan dalam salam kita. Namun Ibrahim punya problem. Problem itu di rumahnya sendiri, berhadapan dengan bapaknya. Kebayang nggak itu situasinya? Anaknya penyeru tauhid, kemana-mana dakwah tauhid, mengatakan katakanlah la ilaha illallah, tapi bapaknya sendiri adalah produsen berhala yang tiap hari menyuruh orang, menganjurkan orang, menjual, memberi kepada orang berhala-berhala untuk disembah. Itu berat, situasinya berat. Dan ketika Ibrahim memintakan ampun kepada Allah untuk bapaknya, Allah tolak. Kamu tidak boleh mendoakan ayahmu karena dia orang musyrik. Dan itu berlaku sampai hari ini. Kita tidak boleh mendoakan orang musyrik, tidak boleh. La yanbaghi lin-nabiyyin an yastaghfira lil musyrikin walau kanu aba'ahum aw abna'u ikhwan. Tidak pantas seorang nabi memintakan ampunan bagi orang musyrik siapapun dia, baik ayahnya, pamannya, ataupun keluarga, temannya dan sebagainya. Tidak boleh ya. Jadi kalau ada orang kafir meninggal, cukup katakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan didoakan. Tidak boleh mendoakan orang kafir, tidak boleh mendoakan orang musyrik. Sekarang kita latah, ada orang kafir meninggal, tahu-tahu kirim stiker Allah maghfir lahu warhamhu wa'afiwanhu. Padahal tidak boleh kita memintakan ampunan sama sekali untuk keluarga kita. Bahkan itu ayat turun ketika Nabi Muhammad menangis minta ampunan kepada Allah untuk pamannya Abu Thalib. Kan menangis-nangis itu beliau itu. Karena tidak boleh, tidak diizinkan Allah untuk memintakan ampunan. Kenapa? Karena orang musyrik sudah pasti tidak akan diampuni. Orang kafir yang meninggalnya kafir, tidak taubat kepada Allah dengan tauhid, itu pasti tidak diampuni. Maka Allah melarang membahas orang lemah. Kan kamu sudah tahu orang musyrik itu tidak diampuni, kenapa masih doa lagi? Itu bahasa gitu. Kamu kan sudah tahu orang musyrik itu tidak diampuni, orang kafir tidak diampuni, kenapa masih doa saja? Gitu. Bahasa orangnya gitu. Layang bagi tepantes, layang bagi tepantes lin nabi, bagi seorang nabi an yastaghfira, memintakan ampunan lil musyrikin, bagi orang musyrik walau kanu aba'ahum, meskipun bapak-bapak mereka, paman, encing, nyak, babe semua, au abna'u, atau anak-anak mereka, au asyiratahum, atau keluarga mereka. Tidak boleh. Kalau bapak, ibu, encang, encing, nyak, babe juga tidak boleh dimintakan ampunan kepada Allah. Anak-anak juga tidak boleh, apalagi pada yang lain-lain yang jauh. Ini mah kita malatah doa bersama, minta diampuni seluruh orang-orang meskipun dia musyrik atau kafir. Tidak boleh. Jadi kita dilarang memintakan ampunan kepada Allah untuk orang musyrik atau orang kafir. Ibrahim pernah melakukannya. Itu pun karena beliau ketika mendakwahi bapaknya berjanji, wahai ayah, sa'astaghfiru laka rabbi, aku akan mintakan ampunan untukmu kepada Allah. Itu Ibrahim pernah janji.
Maka Ibrahim mintakan, tetapi tetap dilarang, nggak boleh tetap. Walaupun kamu sudah berjanji minta ampun untuk bapakmu, tetap nggak boleh. Ya, yang jelas Ibrahim sudah menunaikan janjinya, tetapi tetap Allah larang, tidak boleh. Jadi ada larangan keras orang Islam mendoakan orang kafir atau orang musyrik dengan ampunan. Kalau mau didoakan, doakanlah hidayah. Masih hidup misalkan, masih hidup, doakan hidayah. Allahumma hdihi fa innahu la ya'lam, ya Allah berikanlah mereka hidayah. Fa innahum la ya'lamun, mungkin mereka karena tidak tahu gitu. Namun kalau sudah meninggal dan jelas meninggal di atas kekafiran atau kemusyrikan, haram hukumnya mendoakan mereka dengan doa-doa kita. Cukup katakan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Jangan latah ikut doa bareng, ikut doa bersama, mengaminkan atau bahkan mendoakan dia. Ya, ada orang kafir diundang ustaz suruh berdoa, konteksnya doa bersama, tetap nggak boleh. Tetap tidak boleh. Itu batasan akidah kita. Itu termasuk barok kita dari kemusyrikan. Tidak mendoakan orang musyrik dengan ampunan dan dengan kebaikan akhirat. Kecuali dia masih hidup, doakan dia dengan hidayah. Doakan dia dengan hidayah. Tapi itu tidak mengurangi kebaikan hati kita kepada mereka. Artinya kalau mereka lahiran kita ucapkan selamat, kalau mereka nikah kita ucapkan selamat, kalau mereka sukses berusaha bisnisnya sukses, sampaikan kepada mereka selamat ya. Mereka sakit kita berikan bantuan. Mereka miskin, mereka tidak punya, kita berikan bantuan. Tapi biasanya orang beri bantuan gitu dan lain sebagainya. Jadi tidak mengurangi kebaikan sosial kepada mereka. Namun barok kita tetap harus ada. Kita berlepas diri dari kemusyrikannya dan kita dilarang untuk mendoakan kebaikan akhirat bagi dia. Karena sudah Allah pastikan mereka bukan bukan orang-orang yang akan diampuni ya. Dan Allah tidak memberikan ampunannya kepada orang-orang musyrik dan kafir. Fasik itu bedanya dengan fasik itu orangnya masih Islam tapi ahli maksiat. Fasik. Ya, orang fasik itu ngakunya syahadat tapi puasa bulan Ramadan tidak puasa. Fasik itu. Ngakunya Islam tapi bergelimang dalam riba, teu bisa ninggalkan sedikit-sedikit acan, tidak ada usaha sama sekali. Itu bisa fasik. Jadi fasik itu adalah orang yang masih Islam, KTP-nya masih Muslim, syahadatnya masih dibaca, tetapi betah dina dosa besar. Maksiat kecil mah tidak masih, dosa besar. Dosa besar. Masih mabuk, masih riba, masih zina, nah itu fasik gitu. Kalau cuma maksiat, semua kita kena maksiat. Kalau maksiat semua kita kena maksiat ya. Maka dosa itu dibagi dua oleh para ulama, ada dosa kecil, ada dosa gede. Dosa kecil itu tidak membawa orang kepada kefasikan dan kefajiran, tapi kalau dosa gede itu membawa orang kepada kefasikan. Maka orang disebut fasik manakala dia masih muslim tetapi melakukan dosa dan maksiat-maksiat, dosa besar ya. Waliyazubillah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari kefasikan, dari kemunafikan, dari kekafiran, terutama dari kemusyrikan. Amin ya rabbal alamin. Itu mungkin dua poin yang kita ambil dari surat Al-Mumtahanah. Yang pertama adalah larangan wala atau loyal kepada orang musyrik dengan cara apapun, tetapi itu tanpa mengurangi kebaikan hati kita dalam bidang sosial. Dan yang kedua adalah contoh paling ideal untuk mempertahankan tauhid dan menjaga dakwah tauhid adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang berhadapan dengan bapaknya dan juga dengan kaumnya, tetapi masih tegar dalam tauhidnya. Bahkan beliau sampai disebut sebagai bapaknya orang-orang ahli tauhid. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.